31. Kenapa kamu bisa ada di sini? Tanya Reina begitu mereka berdua sudah berada di dalam mobil. Aku hanya kebetulan lewat. Aku masuk karena melihat tidak ramai mobil maupun motor yang terparkir. Katamu, kamu menemaninya di acara reuni. Kalau reuni tetapi kenapa sepi? Makanya aku curiga dan memutuskan untuk masuk, sahut Ziyad sembari menatap keluar melalui kaca mobilnya. Mulut Reina membulat membentuk huruf O seraya mengangguk-anggukan kepalanya. Syukurlah dia percaya. Kalau tidak percaya, mati aku. Mau cari alasan apa lagi coba? Bisik Ziyad pada dirinya sendiri dengan ekor mata yang melirik sekilas ke arah istrinya. Tapi, Kak Dot, aku bingung. Ngapain kamu malam-malam malah di luar? Bukannya biasanya kalau sudah malam begini kamu tidak mau keluar ya? Ziyad sontak meringis ketika mendengar Reina yang kembali bertanya. Sial, aku kira masalah sudah selesai, tapi ternyata dia masih penasaran juga, batin Ziyad yang sekarang memilih pura-pura tidak mendengar. Kak Ziyad, kamu dengar aku nggak sih? Pekik Reina, mulai kesal. Apaan sih? Apa perlu aku jawab? Apa kalau biasanya malas keluar, tapi tiba-tiba keluar malam, tidak boleh? Ziyad mulai meninggikan suaranya. Bukan tidak boleh, tapi kan garis bawah. Aku tadi hanya merasa sedikit bosan di rumah. Jadi terpikir untuk melihat suasana malam. Itu saja, puas kamu? Ziyad dengan cepat menyela ucapan Reina. Reina mengembuskan napasnya dan akhirnya memilih untuk diam, walaupun sebenarnya dia belum puas dengan jawaban yang diberikan oleh Ziyad. Awas kalau berani bertanya lagi, aku sumpal mulut kamu nanti. Cetus Ziyad lagi, ketika melihat Reina yang hendak buka mulut lagi. Apaan sih? Aku tidak mempermasalahkan lagi alasan kenapa kamu keluar malam. Sahut Reina, kesal. Aku hanya mau bertanya sesuatu di luar dari itu, boleh? Imbuhnya, kamu mau tanya apa? Suara Ziyad sudah mulai merendah tapi auranya tetap saja dingin bak kutub utara. Reina tidak langsung buka mulut lagi. Wanita itu tampak masih sangat tahu untuk menanyakan apa yang sedang mengganjal di dalam hatinya. Kenapa kamu diam? Jadi bertanya enggak? Sentak Ziyad membuat Reina terjengkit kaget. Iya, jadi, seru Reina, gugup. Aku mau tanya, apa kamu jadi menutup tempat praktek dokter Raka? Tanya Reina, dengan sangat hati-hati. Ziyad tidak langsung menjawab. Pria itu justru menatap Reina dengan mata yang memicing, menyelidik. Kenapa kamu bertanya soal itu? Apa kamu ingin memohon padaku agar aku tidak menutup tempat prakteknya? Pukas Ziyad, curiga. Tatapan pria itu juga kini sangat tajam, bak sebilah belati, hingga membuat tenggorokan Reina seakan tercekat dan bahkan untuk menelan ludah sendiri pun terasa sulit. Sebenarnya semua terserah kamu, cuma, hanya saja, aku merasa kalau yang akan kamu lakukan itu cukup kejam. Itu sama saja kamu mematikan rezeki orang lain. Aku tahu, kalau dia sudah menghina, tapi menurutku, kalau kamu membalas dengan menutup tempat prakteknya, itu merupakan tindakan seorang pengecut, tutur Reina panjang lebar, tanpa jeda. Ziyad kembali memicingkan matanya. Hati pria itu seketika merasa panas, mendengar penuturan Reina yang seakan-akan sedang membela pria yang sangat ingin dia beri pelajaran itu. Apa memang murni hanya itu alasannya? Apa tidak ada alasan lain yang membuat kamu merasa keberatan kalau aku menutup tempat praktek pria brengsek itu? Nada bicara Ziyad terdengar sangat dingin dan ambigu di telinga Reina. Maksudnya, alasan lain apa maksud kamu? Reina mengerenyitkan keningnya. Kedua sudut bibir Ziyad sontak melengkung membentuk senyuman sinis. Pria itu pun tidak lupa berdecih karena dia menganggap kalau gadis yang duduk di sampingnya itu sedang pura-pura tidak mengerti dengan maksud perkataannya tadi. Yakin, kamu tidak mengerti dengan maksudku? Tanya Ziyad dengan sudut alis yang sedikit terangkat ke atas. Sumpah, aku benar-benar tidak tahu apa maksudmu, tegas Reina, meyakinkan. Baiklah, kalau kamu memang tidak mengerti. Mungkin setelah aku jelaskan, kamu baru heran kenapa aku bisa membaca isi kepalamu. Ucapan Ziyad semakin terasa ambigu di telinga Reina. Kamu keberatan kalau aku menutup tempat praktek dokter brengsek itu? Pasti karena kamu takut kalau setelah kamu berpisah denganku, kamu akan kehilangan sumber uangmu lagi kan? Kamu takut tidak bisa memenuhi permintaan mama dan adikmu yang matre itu lagi. Karena,
Setelah aku melihat tadi bagaimana kamu merasa takut kalau aku benar-benar melaksanakan niatku untuk menutup tempat praktek dokter itu, entah kenapa aku yakin kalau sebenarnya kamu itu tidak sungguh-sungguh menolak laki-laki itu. Benar kan? Pukas Ziyad dengan mata yang berkilat-kilat penuh amarah. Mulut Reina sedikit terbuka, terkesiap kaget, tidak menyangka kalau Ziyad bisa terlalu jauh berpikir sampai ke sana. Kenapa? Kamu kaget ya? Aku bisa baca jalan pikiranmu. Kamu tenang saja, aku tidak akan menutup tempat praktek dokter itu, karena aku tidak sekejam itu. Aku tidak akan mematahkan impianmu untuk bisa tetap hidup mewah. Aku juga tahu kalau kamu sudah sangat tidak sabar menunggu aku sembuh, supaya kamu bisa secepatnya pergi dariku dan hidup bersama dengan pria pilihanmu. Kamu memang sangat pintar, Reina. Kamu sudah lebih dulu memasang umpan untuk memancing pria kaya lainnya, untuk kami jadikan pengganti, lanjut Ziyad lagi. Tidak memberikan waktu buat Reina untuk membela diri. Kenapa kamu berbicara seperti itu? Apa di matamu aku memang serendah itu? Kalau kamu memang beranggapan seperti itu, ya udah anggaplah kalau kamu benar. Aku tidak akan membela diri lagi, karena aku tahu, sekuat apapun aku membela diriku, pandanganmu tentangku akan tetap sama. Biarlah aku yang dan Tuhan yang tahu, apa yang sebenarnya, tutur Reina, dengan nada lirik. Sembari mengalihkan tatapannya keluar dari jendela kaca mobil. Ziyad sontak bergeming, diam 1000 bahasa. Pria itu seketika kembali merasa bersalah. Haish, kenapa aku bisa berbicara sekejam itu? Kenapa aku bisa semarah ini, hanya karena dia memintaku untuk tidak menutup tempat praktek dokter itu? Kenapa aku merasa sangat kesal, karena dia masih peduli dengan dokter Raka? Aku benar-benar brengsek. Ziyad membatin, merutuki kebodohannya sendiri. Sementara itu, dari sudut mata Reina, tiba-tiba menetes cairan bening yang dengan cepat langsung dia seka. Ingin rasanya dia berteriak, mengatakan kalau dia tidak ingin Ziyad melakukan tindakan menutup tempat praktek dokter Raka, semata-mata demi nama baik suaminya itu juga. Ia tidak ingin suaminya itu dianggap pengecut oleh Raka, itu saja, tidak lebih. Karena bagaimanapun kesalahan yang dilakukan Raka, tidaklah terlalu fatal. Dokter itu, sama sekali tidak melakukan kejahatan. Dan dokter Raka juga sama sekali tidak tahu sebelumnya kalau Ziyad adalah suaminya. Kita sudah sampai, ayo turun. Untuk pertama kalinya, Reina kembali buka suara, setelah terdiam sepanjang jalan. Bersambung, 32, kalian berdua dari mana saja? Reina tersentak kaget ketika baru saja kakinya hendak menapak di lantai rumah. Dari dalam sudah muncul Tiur yang tiba-tiba. Haish, mama buat kaget saja, seru Reina sembari mengelus-elus dadanya. Sementara Ziyad yang masih duduk di kursi roda dia tanpa berekspresi apa-apa. Tiur sontak terkekeh dan menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal sama sekali. Maaf, mama dari tadi hanya bingung tidak melihat kalian berdua di mana-mana, bahkan kalian juga tidak muncul saat makan malam. Mama coba menghubungi kalian tapi tidak ada yang menjawab telepon mama. Tentu saja mama jadi khawatir. Tiur mengoceh panjang lebar dan dengan kecepatan yang di luar batas normal. Maaf, Ma, handphone aku silent, jadi tidak dengar kalau ada panggilan. Tapi, apakah Ziyad tidak izin ke mama sebelum pergi? Tadi aku sudah minta ke dia untuk minta izin ke mama. Reina merenyitkan keningnya, lalu menatap penuh tanya ke arah Ziyad yang masih dengan posisi wajah yang sama. Diam 1000 bahasa, dia sama sekali tidak minta izin ke mama. Bahkan mama tidak melihat dia pulang ke rumah semenjak sore tadi. Terang Tiur, membuat Reina semakin memicingkan matanya. Aku mau masuk dulu, aku capek. Celetuk Ziyad, berlalu pergi untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan berikutnya yang pasti akan membuatnya terdesak. Tiur menatap kepergian putranya itu dengan kening yang berkerut bingung. Kenapa dengan dia? Kenapa wajahnya dari tadi kusut seperti kain yang belum disetrika? Apa kalian berdua ada masalah? Reina mengangkat bahunya, sebagai tanda kalau dia juga tidak tahu apa yang terjadi pada suaminya itu. Kami tidak ada masalah sama sekali, Ma, sahut Reina, sembari menyunggingkan seulas senyum di bibirnya. Oh, baguslah, mungkin dia kecapean. Ayo masuk, sayang. Reina menganggukkan kepalanya dan berjalan beriringan masuk bersama mama mertuanya itu. Kamu cantik sekali. Kamu tadi makan malam ya dengan Ziyad?
Tiur menyoroti penampilan Reina dari atas sampai ke bawah. Iya, Ma, sahut Reina, gugup. Ia akhirnya memilih untuk berbohong, daripada semakin banyak timbul pernyataan nantinya. Wah, baguslah. Mama tutur senang. Setidaknya, si kulkas itu sudah punya inisiatif mengajak kamu keluar makan malam. Tiur tersenyum tulus dan bahagia. Sementara Reina hanya bisa membalas senyum mama mertuanya itu dengan senyum yang sangat tipis. Reina berniat untuk langsung menyusul Ziyad ke kamar mereka, tapi dia menyurutkan langkahnya dan merenyitkan keningnya, melihat ada seorang wanita parubaya yang di dekatnya tergeletak jas putih khas seorang dokter dan mulut yang ditutup masker. Ma, siapa yang sakit? Reina menatap Tiur dengan tatapan penuh tanya. Oh, tidak ada, Nak. Papamu hanya sedikit kurang enak badan. Tapi, Papa malas ke rumah sakit, jadi Papa panggil dokter ke sini. Iya kan Pak? Tiur menatap ke arah Andreas. Iya, Papa merasa kurang enak badan, makanya Papa panggil dokter ke sini, sahut Andreas, membenarkan ucapan istrinya. Benar Papa sudah tidak apa-apa? Tanya Reina memastikan. Iya, kamu tenang saja. Papa sudah baikan. Sekarang kamu, susul Ziyad saja. Reina tidak langsung beranjak pergi. Dia menyipitkan matanya untuk melihat sosok dokter yang dari matanya seperti tidak asing bagi Reina. Wajah Tiur sontak berubah sedikit panik melihat tatapan Reina yang seperti tengah menyelidik ke arah wanita berpakaian dokter itu. Kenapa kamu masih diam di sini, Re? Bukannya Papa sudah bilang kalau dia sudah tidak apa-apa. Sekarang kamu sebaiknya naik saja ke atas, kali aja Ziyad membutuhkanmu. Titah Tiur dengan cepat, bahkan sedikit mendorong lembut bahu menantunya itu. Iya, Ma. Aku ke atas dulu ya, Ma. Pak, Dok. Reina beranjak setelah melihat 3 orang yang ada di tempat itu menganggukkan kepala. Reina baru saja menginjakkan satu kakinya di anak tangga pertama, tapi dia lagi berbalik menoleh ke arah sang dokter. Karena sesungguhnya, dia benar-benar sangat penasaran. Mungkin aku hanya salah lihat. Kalau itu Tante Megumi, tidak mungkin dia tidak menyapaku dan tidak mungkin dia menutup wajah ia dengan masker. Aku naik sajalah. Reina akhirnya memutuskan untuk tetap melanjutkan langkahnya naik ke atas menuju kamarnya dan Ziyad. Akhirnya dia pergi juga, dokter wanita itu membuka masker yang menutup mulutnya dan mengembuskan napas lega. Sepertinya walaupun aku menutup wajahku dengan masker, dia masih rada-rada ingat, dokter wanita itu terkekeh, ringan. Iya, sepertinya memang begitu, Rum. Makanya aku tadi langsung berinisiatif untuk meminta dia pergi, sahut Tiur yang juga mengembuskan napas lega. Ya, dia adalah Megumi, mamanya Selena sahabat Reina, yang juga berprofesi sebagai seorang dokter. Dia sengaja dipanggil oleh Tiur ke rumahnya untuk melakukan sesuatu. Bagaimana? Apa niat kamu memang benar-benar sudah bulat? Coba kamu pikir ulang. Megumi kembali bertanya, memastikan. Tiur tidak langsung menjawab. Wanita parubaya itu, lebih dulu menoleh ke arah Andreas suaminya, ingin meminta pendapat. Bagaimana, sayang? Apa kita memang harus melakukannya? Tanya Tiur. Kenapa kamu harus bertanya padaku? Bukannya ini niat kamu sendiri? Andreas balik bertanya. Walaupun ini rencanaku, tapi aku juga butuh dukunganmu, sayang. Kamu bagaimana sih? Tiur memberengut kesal. Andreas menarik napas dalam-dalam dan mengembuskannya kembali ke udara. Sebenarnya cara ini salah, tapi seperti yang kamu katakan kemarin, aku berpikir mungkin ini jalan satu-satunya. Ya, sekali kita bertekad, kita harus melakukannya sampai tuntas, pungkas Andreas akhirnya. Tiur tersenyum lega. Setelah mengucapkan terima kasih pada Andreas suaminya, Tiur kembali mengalihkan tatapannya ke arah Megumi. Rum, sepertinya kami berdua sudah sangat yakin, pungkas Tiur tegas, dan mantap. Baiklah kalau begitu, sekarang kita tinggal melakukan rencana berikutnya. Doakan saja, semoga semuanya lancar. Megumi mengukir seulas senyuman di bibirnya. Tapi, ini tidak salah kan? Lagi-lagi Tiur merasa ragu. Sebenarnya salah, tapi kalau memang tujuannya baik, aku rasa tidak salah sama sekali. Sekarang kamu tenangkan dirimu dulu, dan coba berpikir lagi dengan benar-benar akan niat kamu ini. Tiur memejamkan matanya sekilas,
lalu mengembuskan napasnya dengan keras. Ayo kita lakukan, aku sudah tidak ragu lagi. Tiur bangun dari duduknya dan matanya berkilat-kilat penuh semangat. Oh, sementara itu, Reina kini sudah mengganti gaunnya dengan piyama tidur, demikian juga dengan Ziyad suaminya. Tampak Ziyad duduk menyender di sandaran ranjang. Ia terlihat fokus menatap layar ponselnya. Entah apa yang menarik di dalam ponsel itu, Reina memutuskan tidak mau tahu. Reina kemudian berjalan ke arah ranjang. Baru saja dia hendak naik, tiba-tiba pintu diketuk oleh seseorang dari luar. Kak, ada yang ketuk pintu. Reina buka suara. Jadi, apa kamu memintaku untuk membukanya? Ziyad sama sekali tidak menatap ke arah Reina saat berbicara. Reina menghela napasnya, memutuskan untuk tidak meladeni ucapan suaminya itu lagi. Wanita itu pun kemudian mengayunkan kakinya melangkah menghampiri pintu, lalu membukanya. Mama, ada apa? Ma, ternyata yang mengetuk pintu adalah Tiur. Di tangan wanita itu tampak ada nampan yang di atasnya ada 2 gelas jus buah naga kesukaan suaminya. Mama hanya mau mengantarkan ini pada kalian berdua. Kalian harus minum, karena Mama sudah capek-capek membuatnya. Tiur memberikan 1 gelas jus ke tangan Reina. Kemudian, dia masuk untuk menghampiri sang putra. Nak, ini Mama buatkan jas buah naga untukmu. Kamu minum ya. Tiur memberikan gelas berisi jus buah naga itu ke tangan Ziyad. Letakkan saja dulu, Ma. Nanti aku minum, sahut Ziyad dengan lembut. Mama tidak mau. Pokoknya Mama mau lihat kamu minum sekarang. Biar gelasnya Mama bawa balik ke bawah. Kamu juga Reina, kamu minum jusnya sekarang, nak. Titah Tiur tak terbantahkan. Ziyad yang sudah mengetahui karakter mamanya, mau tidak mau langsung meraih gelas dari tangan mamanya dan langsung meneguk habis jus buah naga itu. Hal yang sama juga dilakukan oleh Reina. Sementara itu, mata Tiur berbinar melihat tetes demi tetes jus yang masuk melalui kerongkongan anak dan menantunya itu. Bagaimana rasanya? Enak nggak jus buatan Mama? Tanya Tiur basa-basi. Seperti biasa, Ma. Rasanya selalu enak, sahut Ziyad, sembari melemparkan senyum ke arah mamanya itu. Syukurlah, kalau begitu Mama turun ya. Kalian tidur saja. Tiur meraih gelas dari tangan anak dan menantunya dan beranjak hendak keluar. Namun, langkah wanita parubaya itu tampak sangat pelan, seperti disengaja. Hoam, Reina tiba-tiba menguap, demikian juga dengan Ziyad. Kenapa aku tiba-tiba sangat ngantuk? Gumam Reina sembari naik ke atas ranjang, lalu dia pun merebahkan tubuhnya. Hal yang sama juga dilakukan oleh Ziyad. Pria itu pun merebahkan tubuhnya dan tidak perlu menunggu lama, pasangan suami istri itu pun langsung tertidur. Akhirnya, sorak Tiur tersenyum, misterius. Bersambung, 33, matahari pagi kini kembali datang menyapa. Cahayanya membias masuk ke dalam kamar pasangan suami istri, Ziyad dan Reina, melalui celah-celah tirai tipis dari jendela kaca kamar itu. Cahaya itu menerpa wajah Ziyad sehingga membuat pria itu seketika merasa terganggu. Pria itu pun mulai membuka matanya dan menutupnya kembali karena merasa silau. Kemudian, ia kembali membuka dan mengucek-ucek matanya untuk membuat matanya bisa cepat beradaptasi dengan cahaya yang baru saja masuk. Setelah melakukan sedikit peregangan, Ziyad menoleh ke samping dan melihat kalau Reina masih tertidur dengan pulas. Hal itu tentu saja membuat pria itu heran sekaligus bingung, karena biasanya istrinya itu di jam segini sudah tidak ada di sampingnya lagi, dan sudah berkutat di dapur untuk menyiapkan sarapan. Kenapa dia masih tidur? Apa dia sakit? Ziyad mengulurkan tangannya, dengan sangat perlahan menyentuh kening Reina. Sama sekali tidak panas, tapi kenapa dia masih tidur? Bisik pria itu lagi pada dirinya sendiri. Ziyad kemudian menatap intens wajah polos Reina cukup lama. Hingga tanpa sadar, pria itu merebahkan tubuhnya kembali dan menatap wajah istrinya itu sepuasnya. Karena, ini pertama kalinya dia bisa lebih leluasa menatap wajah gadis itu. Maaf, kalau selama ini kata-kataku selalu menyakitimu. Aku benar-benar tidak bisa mengontrolnya dan aku sama sekali tidak mengerti bagaimana bisa aku mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan seperti itu, bisik Ziyad pada dirinya sendiri. Reina tampak mulai menggeliat, kelopak matanya mulai bergerak, pertanda kalau wanita itu sebentar lagi akan terjaga.
Benar saja, mata Reina perlahan-lahan mulai terbuka dan tentu saja, karena tidak ingin ketahuan, Ziyad langsung menutup matanya kembali seakan-akan masih tertidur pulas. Seperti biasa, ketika mata bulat wanita itu terbuka, hal pertama yang dia lihat adalah wajah damai sang suami, yang selalu bisa membuat Reina tersenyum. Kalau lagi tidur seperti ini, tidak akan ada yang menyangka kalau mulutnya itu bisa mengeluarkan kata-kata yang sangat pedas, gumam Reina yang tentu saja masih bisa didengar oleh Ziyad. Reina kembali menatap wajah Ziyad, seperti biasa yang dia lakukan setiap pagi. Tangan wanita itu hampir saja terulur hendak menyentuh pipi pria itu. Kamu sudah puas menatap wajahku. Tangan Reina yang nyaris menyentuh pipi suaminya itu, ia tarik kembali ke arahnya dengan cepat saking kagetnya. Kamu sudah bangun, gumam Reina di sela-sela rasa kagetnya. Kenapa? Apa kamu berharap aku tidak bangun-bangun lagi? Sindir Ziyad dengan sudut bibir yang melengkung membentuk senyum sinis. Kalau boleh sih, maunya begitu. Karena kamu terlihat lebih baik kalau tidur dibandingkan terjaga seperti ini, sahut Reina, asal. Maksudmu? Ziyad sontak bangun dan duduk dengan tetap menatap Reina. Ya, maksudku, kamu itu kalau tidur seperti malaikat, kalau sudah bangun, kamu tidak ada ubahnya dengan setan yang memiliki tanduk. Bukannya itu berarti lebih baik kamu tidur dibandingkan bangun? Jawab Reina, ketus tanpa ekspresi. Apa, kamu mengataiku setan? Pekik Ziyad, menggeram kesal. Sudahlah, Kak, kalau kamu tidak mau dikatain setan, tolong jangan marah-marah lagi. Pagi-pagi itu seharusnya kamu menyapa, selamat pagi bukan ngajak ribut. Atau, apa karena aku bukan Selena, wanita yang kamu inginkan makanya kamu enggan untuk menyapa? Entah kenapa, Reina kali ini kembali menyinggung nama Selena. Padahal, sudah cukup lama nama sahabatnya itu tidak pernah dia sebut lagi di depan suaminya itu. Ziyad bergeming, diam 1000 bahasa. Pria itu memicingkan matanya, menatap penuh selidik ke arah raut wajah yang ditunjukkan oleh Reina sekarang. Dia bingung kenapa istrinya itu tiba-tiba menyinggung nama Selena, nama yang beberapa bulan ini sudah terkikis dari dalam hatinya. Bahkan rasa sakit karena wanita itu lebih memilih laki-laki lain, juga sudah tidak dia rasakan lagi. Kenapa kamu garis bawah? Astaga, sudah jam berapa ini? Belum sempat Ziyad menyelesaikan pertanyaannya, Reina tiba-tiba berteriak dan melompat bangun dari tempat tidur. Kakak, kenapa tidak membangunkanku sih? Lihatlah sudah jam 9, Mama dan Papa pasti berpikir macam-macam, karena aku tidak bangun-bangun. Bagaimana ini, Kak? Reina kini sibuk mondar-mandir di depan Ziyad. Kamu kenapa harus panik seperti itu sih? Baru kali ini juga kan kita bangun jam segini. Lagian kenapa kamu harus takut Mama dan Papa berpikir macam-macam? Kita berdua kan suami istri, jadi orang-orang pasti maklum. Tutur Ziyad, sembari menggeserkan tubuhnya agar bisa menyender ke sandaran sofa. Tapi, kenyataannya kan kita sama sekali tidak melakukan apa-apa, Kak. Kamu mau kita melakukannya sekarang? Tiba-tiba timbul niat Ziyad untuk menggoda Reina. Pria itu bahkan mengerlingkan matanya dengan senyum misterisum. Ih, aku tidak mau. Reina refleks menyilangkan tangan di dadanya. Kenapa tidak mau? Bukannya kita ini suami istri. Sini Beb, kita lakukan sekarang. Ziyad menepuk-nepuk ranjang di sampingnya. Pria itu terlihat gencar menggoda. Reina seketika bergidik, geli membayangkan apa yang diminta oleh Ziyad. Perempuan yang sudah 4 bulan menjadi seorang istri, tapi masih gadis itu, menghampiri ranjang, meraih bantal dan tanpa basa-basi langsung melemparkan bantal itu ke arah Ziyad. Noh, lakukan saja sama bantal. Pekik Reina sembari berlari masuk ke kamar mandi. Wajah wanita itu kini sudah memerabak kepiting rebus yang baru saja diangkat dari dalam panci. Sementara itu, tawa Ziyad pecah melihat reaksi Reina. Ayolah, Beb, jangan malu-malu. Ini yang minta suamimu, loh. Teriak Ziyad yang semakin gencar menggoda Reina. Tiba-tiba pintu kamar mandi terbuka kembali dan Reina menyembulkan kepalanya keluar. Kamu memang suamiku, tapi ingat hanya sementara sampai kamu bisa berjalan lagi. Kamu tidak lupa itu kan? Jadi stop menggodaku, cetus Reina, sembari menutup pintu kembali. Senyum mengembang yang tadinya menghiasi bibir Ziyad,
seketika menyurut begitu mendengar ucapan istrinya yang memang benar adanya. Arg, kenapa dia harus mengingatkan itu kembali sih? Apa dia benar-benar mau sangat ingin berpisah, sampai-sampai hal seperti itu harus diungkit-ungkit lagi? Bagaimana kalau dia tahu yang sebenarnya, kalau aku sudah bisa berjalan kembali? Apa saat itu juga dia akan pergi? Dan apa dia akan benar-benar pergi ke Dokter Raka yang selalu bersikap manis padanya? Apa dia benar-benar menginginkan pria yang seperti Dokter Raka? Pria yang bersikap romantis, penuh kejutan. Arg benar-benar menyebalkan. Ziyad melemparkan bantal ke lantai dengan sangat keras saking kesalnya. Kenapa? Emosiku selalu naik, kalau ingat pria brengsek itu. Ziyad kembali mengumpat sembari mengacak-acak rambutnya, lalu mengusap wajahnya dengan kasar. Bersambung 34. Reina sudah terlihat tapi dengan gaun selutut berwarna merah menyala, hingga sangat kontras dengan kulitnya yang putih. Rambutnya dia biarkan tergerai, karena dia tahu, kalau Ziyad akan selalu protes jika ia menggelungnya ke atas. Entah apa maksud pria itu, selalu sibuk mendikte penampilannya, ia sama sekali tidak tahu dan tidak mau tahu, karena dia memang malas untuk berdebat dengan pria keras kepala itu. Di lain sisi, Ziyad juga sudah tampak rapi dengan kemeja berwarna merah marun yang dipadankan dengan setelah jas berwarna hitam. Kak, kenapa kamu sudah memakai jas kamu? Kamu tidak berencana akan langsung ke kantor kan? Bukannya hari ini jadwal terapi kamu? Reina mengenyitkan keningnya. Aku sudah tidak mau terapi. Aku sudah meminta dokter itu untuk tidak datang lagi, sahut Ziyad santai. Mata Reina membesar dengan mulut yang sedikit terbuka. Kamu kenapa tidak diskusi dulu denganku sebelum mengambil keputusan? Kenapa kamu tidak mau terapi lagi? Apa kamu sudah pasrah dan tidak mau sembuh lagi? Suara Reina mulai meninggi. Ziyad sontak menatap Reina dengan sudut alis yang sedikit naik ke atas, curiga. Pikiran negatif kembali datang, melihat reaksi Reina barusan. Kenapa? Apa kamu sudah tidak sabar menunggu kesembuhanku, agar kamu bisa pisah denganku, begitu? Apa kamu sudah sangat ingin berpisah denganku? Pukas Ziyad dengan nada suara yang sangat dingin. Reina mengembuskan napasnya dengan sekali hentakan. Kenapa sih kamu selalu mengaitkan ke arah sana? Seharusnya kamu kan yang semangat untuk sembuh, karena kamu yang sangat menginginkan perpisahan ini. Kenapa kamu jadi menuduhku seakan-akan aku yang benar-benar ingin berpisah? Atau jangan-jangan kamu tidak mau sembuh karena tidak ingin berpisah denganku? Jangan bilang kalau kamu sudah jatuh cinta padaku makanya kamu tidak mau berpisah. Pukas Reina dengan mata memicing. Ziyad terdiam untuk beberapa saat, tidak mampu untuk menjawab pertanyaan Reina, karena sesungguhnya dia juga masih bingung kenapa dengan perasaannya sampai-sampai dia menyembunyikan kesembuhannya. Kenapa kamu diam? Apa tebakanku benar? Mata Reina semakin memicing. Jauh di dalam hatinya sebenarnya ingin sekali Reina mendengar jawaban iya dari mulut pria itu, tapi dia berusaha untuk bersikap biasa saja, agar tidak terlalu terlihat terlalu berharap. Kamu jangan terlalu percaya diri. Aku sama sekali tidak jatuh cinta padamu, karena itu sangat mustahil terjadi. Bunga di hati Reina, yang tadinya hampir berkembang, kembali kuncup, layu sebelum berkembang, begitu mendengar jawaban yang terlontar dari mulut sang suami. Namun, wanita itu berusaha untuk tidak memperlihatkan rasa kecewanya. Sebenarnya, sebelum mendengar jawaban dari pria itu, Reina sudah mempersiapkan dirinya, sesakit apapun nanti jawaban yang diberikan suaminya itu. Namun, walaupun sudah disiapkan, ia tidak bisa membohongi hatinya, kalau rasa sakit itu tetap terasa. Kalau begitu, kenapa kamu tidak mau terapi lagi? Tolong jangan seperti anak kecil yang suka berubah-ubah. Ucap Reina di sela-sela rasa sakit yang dia rasakan. Bahkan suara wanita itu sedikit bergetar saat mengucapkan ucapannya. Kenapa sih kamu selalu memaksakan kehendakmu? Tidak bolehkah aku libur terapi hanya untuk hari ini saja? Kenapa kamu selalu ingin mengatur hidupku? Karena aku hanya menginginkan kesembuhanmu, agar aku bisa bebas, puas. Pekik Reina, sembari menahan air matanya. Kamu tidak tahu betapa beratnya aku kalau aku terus-terusan di sisimu. Aku tidak mau kalau aku terus-terusan di sisimu aku semakin tidak bisa. Reina menggantung ucapannya, karena dia tersadar kalau dia hampir saja akan mengakui kalau dirinya sudah mulai jatuh cinta pada suaminya itu.
Semakin tidak bisa apa? Kenapa kamu berhenti? Tuntut Ziyad dengan alis bertaut. Aku takut, akan semakin tidak bisa mengendalikan perasaanku, dan aku takut kalau perasaanku akan semakin dalam, sehingga rasanya akan jauh lebih sakit nantinya kalau kita berpisah. Jadi, berhubung kalau aku masih bisa menahan perasaan ini, cepatlah sembuh, agar langkahku semakin mudah untuk jauh darimu. Ucap Reina yang sayangnya hanya berani dia ucapkan dalam hati. Reina, kenapa kamu tetap diam? Kamu semakin tidak bisa apa? Ulang Ziyad dengan nada tinggi. Aku semakin tidak bisa bebas untuk melanjutkan masa depanku, kalau aku tetap bersamamu tanpa kejelasan. Suara Reina tidak kalah tinggi. Ziyad sontak bergeming, diam 1000 bahasa. Jadi, benar dugaanku kalau kamu memang sangat menginginkan perpisahan ini. Baiklah, kalau itu maumu, aku akan mengabulkannya, ungkas Ziyad dengan raut wajah dingin yang sukar untuk dibaca. Kalau dengan berpisah kamu bisa bebas seperti yang kamu katakan, aku akan dengan senang hati mempermudah keinginan kamu itu. Tidak perlu menunggu aku sembuh, kamu bisa pergi sekarang juga, karena aku tidak ingin ada orang yang merasa hidupnya terbebani dan tertekan hidup di sampingku, sambung pria itu lagi. Bukan seperti itu maksudku. Aku hanya ingin pergi setelah kamu sembuh, sesuai perjanjian kita. Tidak sekarang, makanya kamu harus mau melakukan terapi lagi, ucap Reina dengan suara bergetar. Kedua sudut bibir Ziyad melengkung membentuk senyuman misterius, mendengar ucapan Reina. Kamu tenang saja, aku benar-benar tidak memerlukan terapi itu lagi. Pria itu pun kemudian perlahan-lahan, mulai bergerak ingin bangun dari kursi rodanya, tapi dia urungkan ketika tiba-tiba pintu terbuka dengan lebar dan mamanya masuk. Ada apa ini ribut-ribut? Suara kalian berdua sampai keluar sana, apa yang kalian berdua perdebatkan? Tegur Tiur dengan tatapan yang sangat tajam. Mama, kenapa mama bisa masuk dan bukannya kamar ini kedap suara? Ujar Ziyad dengan ekspresi bingung. Kenapa mama tidak bisa masuk? Kalian berdua tadi malam tidak mengunci kamar. Kalian langsung tertidur setelah minum jus buah naganya. Tadi, mama mau memanggil kalian berdua, dan mama mendengar kalau kalian sedang berdebat tentang perpisahan, siapa yang mau berpisah, hah? Bentak Tiur membuat Reina dan Ziyad terdiam dan saling silang pandang. Apa kalian berdua yang mau berpisah? Kenapa? Kenapa harus berpisah? Lanjut Tiur lagi dengan nada yang berapi-api. Tidak ada kok, Ma yang mau berpisah. Iya kan kak? Reina mengedipkan matanya ke arah Ziyad. Iya, Ma, tidak ada yang akan berpisah. Kami tadi hanya membicarakan pernikahan artis yang mewah, tapi ujung-ujungnya berpisah, itu aja kok, Ma. Ucap Ziyad, memberikan alibi yang masuk akal. Benar begitu, Tiur memicingkan matanya, masih belum sepenuhnya percaya. Iya, Ma, benar. Reina menimpali, membenarkan ucapan suaminya. Baguslah kalau begitu, ucap Tiur, tersenyum. Tapi, bagi yang bisa membaca raut wajah, bisa dipastikan kalau senyum Tiur kali ini benar-benar sangat terpaksa. Manik mata wanita parubaya itu, menunjukkan ada kesedihan di sana. Tapi, tunggu dulu, aku bingung, kenapa tadi malam kamu bisa-bisa tiba-tiba ngantuk sekali ya, Ma, sehabis minum jus itu? Celetuk Reina, dengan alis bertaut, mengungkapkan rasa penasarannya. Karena seingatnya malam tadi sebelum minum jus itu, dia sama sekali tidak merasakan kantuk, dan bahkan berencana untuk menghubungi mamanya lebih dulu sebelum tidur. Iya juga ya, kenapa ya, Ma? Ziyad ikut buka suara menimpali rasa penasaran istrinya. Mendengar pertanyaan anak dan menantunya itu, wajah Tiur berubah pucat, bingung mau mencari jawaban yang masuk akal. Mama mana tahu kenapa bisa seperti itu. Kalian mau menuduh Mama sudah berbuat macam-macam. Apa kalian berdua mencurigai Mama? Kalian bisa lihat sendiri kan, kalau tidak terjadi apa-apa pada kalian berdua. Satu-satunya jalan keluar, Tiur pura-pura marah. Bukan seperti itu, Ma. Kamu tidak curiga kok, Mama jangan marah ya. Cara yang dilakukan Tiur sepertinya memang benar-benar berguna. Dia melihat Reina terlihat merasa tidak enak hati padanya. Ya udah, sekarang kalian berdua, ayo turun. Kalian berdua belum sarapan kan? Akhirnya dengan sengaja Tiur mulai mengalihkan pembicaraan. Iya, Ma,
Reina mengayunkan kakinya melangkah menghampiri Ziyad dan mulai mendorong kursi roda pria itu. Belum sampai di pintu, tiba-tiba ponsel Reina berbunyi, pertanda ada panggilan yang masuk. Mau tidak mau, Reina berjalan kembali untuk mengambil ponselnya. Tampak di layar ada nama Rido, adiknya sedang menghubunginya. Perasaan Reina tiba-tiba merasa tidak enak, karena jarang adiknya itu menghubunginya di pagi-pagi begini. Garis bawah. Kak, mama kita kritis lagi. Aku sedang bawa ke rumah sakit yang biasa. Belum sempat Reina selesai menyapa, adiknya sudah lebih dulu berbicara di ujung sana. Terdengar jelas kalau sang adik sangat panik sekarang. Iya, aku segera ke sana. Reina tanpa izin, langsung memutuskan panggilan dan langsung meraih tasnya. Kamu kenapa, nak? Tanya Tiur, penasaran. Mamaku, Ma. Suara Reina terdengar gugup dan panik. Kenapa dengan mamamu? Tanya Tiur yang juga jadi ikut panik. Jangan lupakan ekspresi wajah Ziyad yang kini terlihat bingung dengan kening yang berkerut. Mamaku kritis lagi, Ma. Aku harus ke rumah sakit sekarang. Kritis? Maksudnya apa? Akhirnya Ziyad tidak bisa lagi menyembunyikan rasa penasarannya. Ya, selama 4 bulan pernikahan, belum sekalipun Ziyad bertemu dengan mama mertuanya itu, karena di hatinya selalu menganggap kalau mamanya Reina itu adalah benalu yang tega memanfaatkan putrinya sendiri demi uang, dan Reina pun tidak pernah berniat untuk memberitahukan yang sebenarnya pada suaminya itu, karena dia tidak mau dikasihani. Nanti aku jelaskan, aku mau ke rumah sakit dulu. Aku ikut, tegas Ziyad. Reina yang nyaris berlari, tiba-tiba berhenti, tidak menyangka kalau suaminya itu berniat untuk ikut. Bersambung, 35. Reina berlari di koridor rumah sakit menuju di mana ruangan mamanya. Sementara, Tiur mendorong kursi roda Ziyad di belakang. Ingin sekali Ziyad berdiri dari kursinya dan berlari menyusul istrinya itu, tapi entah kenapa ada keraguan lagi pada dirinya untuk mengungkapkan kesembuhannya. Tidak seperti ketika di rumah tadi yang dia hampir saja memperlihatkan pada Reina kalau dia sudah sembuh, dan mempersilahkan wanita itu pergi. Ma, sebenarnya ada apa sih? Tanya Ziyad yang sudah tidak bisa menahan rasa penasarannya lagi. Tiur sontak berhenti, terkesiap kaget mendengar pertanyaan putranya. Kamu tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu? Tanya Tiur, membuat Ziyad semakin bingung. Mama kenapa sih? Aku benar-benar tidak tahu, makanya aku bertanya. Untuk apa aku pura-pura tidak tahu? Protes Ziyad, kesal. Jadi selama ini Reina tidak menceritakan apapun tentang mamanya padamu, dan itu berarti kamu sama sekali tidak pernah mengunjungi mama mertuamu. Bukannya menjawab pertanyaan Ziyad, Tiur malam balik bertanya dengan pertanyaan yang membuat Ziyad semakin bingung. Ma, kenapa sih mama semakin membuatku bingung? Jawab dulu dong pertanyaanku. Kalau Reina pernah cerita, aku tidak mungkin bertanya lagi, Ma. Ziyad terlihat semakin kesal. Aku memang tidak pernah mengunjungi dan bahkan tidak pernah punya niat untuk menemui mertuaku itu, karena aku menganggap dia itu sudah memanfaatkan Reina demi kesenangannya saja. Imbul Ziyad lagi. Hah, bagaimana kamu bisa sampai berpikir ke arah sana? Kenapa kamu langsung mengambil kesimpulan sendiri tanpa bertanya dan cari tahu? Tiur berdecak sembari menggeleng-gelengkan kepalanya. Bagaimana aku tidak berpikir sampai ke arah sana? Bayangkan, Ma, harusnya di usia seperti Reina sekarang, dia itu harusnya ada di bangku kuliah, bukan malah dinikahkan. Dia pasti memaksa Reina untuk menikahkan. Karena dengan putrinya itu menikah, dia bisa bebas meminta uang. Bukannya orang tua seperti itu orang tua yang egois. Tutur Ziyad, membuat Tiur semakin kaget. Wanita parubaya itu tidak menyangka kalau putranya itu sudah terlalu jauh salah paham. Selama ini, dia pikir putranya itu sudah tahu, karena ketika dia bertanya pada Reina, apa menantunya itu sudah membawa Ziyad mengunjungi mamanya, menantunya itu selalu menjawab, sudah. Tiur menghela napasnya dengan sekali hentakan dan berjalan menghampiri kursi besi, lalu mendaratkan tubuhnya duduk di kursi itu. Mama tidak menyangka kalau salah paham kamu sudah terlalu jauh, Ziyad. Kita semua kurang terbuka dan kurang komunikasi. Mama kira, kamu sudah tahu dari Reina makanya Mama tidak menyinggungnya lagi padamu. Tiur diam untuk sejenak, untuk mengambil jeda sekaligus untuk meraup oksigen guna mengisi kembali rongga paru-parunya yang sudah mulai minim oksigen. Sebenarnya,
Mama mertuamu itu mengidap kanker paru-paru stadium lanjut, dan sangat mustahil untuk disembuhkan. Mata Ziyad membulat sempurna, dengan mulut yang terbuka, terkesiap kaget mendengar kenyataan baru yang dia dapat. Kanker paru-paru stadium lanjut. Ulang pria itu, dengan suara yang sangat lirih, memastikan. Iya, dan alasan biayanya jugalah makanya Reina bersedia menikah denganmu ketika Mama memintanya. Tiur menghela napas kembali, sebelum melanjutkan ceritanya. Reina itu adalah anak pertama, dan merupakan tulang punggung semenjak papanya meninggal dan mamanya sakit-sakitan. Di usia remajanya dia sudah melalui berbagai kehidupan yang keras. Pagi-pagi buta di saat orang masih tidur, dia sudah berada di pasar untuk jadi kuli panggul. Setelah itu dia pulang untuk sekolah. Sepulang sekolah, dia tidak beristirahat sama sekali. Dia langsung pergi ke pasar lagi, untuk melakoni pekerjaan yang sama. Kalau ada yang memintanya untuk mencuci pakaian, dia juga jabani. Malam harinya dia juga kadang membantu orang-orang yang berjualan makanan di pinggir jalan. Awalnya Mama memang hanya berniat ingin membuatnya jadi perawat pribadimu saja, tapi melihat hidupnya yang keras dan kebaikan hatinya membuat Mama terharu dan sangat ingin menjadikannya menantu. Mama memintanya menikah denganmu, dan Mama berjanji akan membiayai biaya pengobatan mamanya dan juga biaya sekolah adiknya sampai kuliah nanti. Mama juga bahkan memintanya untuk kuliah juga, tapi dia menolak, karena menurutnya, Mama sudah terlalu banyak membantu. Dia bilang, dia tidak mau menjadi orang yang serakah. Dan dia juga berjanji akan membuat kamu bisa berjalan seperti dulu lagi. Tutur Tiur panjang lebar, tanpa jeda. Sementara itu, Ziyad terlihat diam seribu bahasa, tidak tahu mau berkata apa lagi. Jadi selama ini, iya, selama ini, kata-katanya yang terlihat seperti mengejek dan meremehkanmu, mengatai kamu itu lemah dan pecundang, itu bukan dari hatinya. Dia mengatakan semua itu, agar kamu merasa tertantang dan akhirnya punya semangat untuk sembuh. Mama sudah mendengar semua yang dia katakan padamu, dan Mama sama sekali tidak marah padanya, karena Mama tahu, di balik semua ucapan kasarnya, dia punya tujuan yang baik. Jelas Tiur lagi, membuat Ziyad semakin tidak bisa berkata-kata. Bahkan Mama juga sebenarnya sudah tahu, kalau kalian berdua punya perjanjian, di mana kalian berdua akan berpisah, setelah kamu sembuh. Mama juga diam saja, walaupun hati Mama sangat sedih mendengarnya. Tapi, sekarang Mama mau memohon sama kamu, nak. Tolong jangan berpisah. Nada suara Tiur terdengar sangat memelas. Mama tahu, kalau kalian berdua menikah hanya karena permintaan Mama dan juga bukan karena cinta, tapi Mama sangat berharap agar kamu bisa mulai belajar untuk mencintainya. Belakangan ini, Mama sudah cukup bahagia, melihat kalian berdua sudah mulai akrab, saling bercanda dan kamu juga sangat semangat untuk sembuh. Mama kira, kamu sudah mulai mencintai Reina, dan ketika kamu sembuh pun kamu akan segera membatalkan perjanjian itu. Tapi, pagi ini Mama sedih lagi, ternyata kalian berdua masih sangat ingin berpisah. Jangan kira Mama tidak mendengarnya, Mama dengar semua, nak. Bulir-bulir cairan bening mulai menetes keluar dari sudut mata Tiur. Ziyad benar-benar sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Yang dia lakukan sekarang hanya bisa merutuki kebodohannya selama ini. Pria itu terlihat mengusap wajahnya dengan kasar dan mengembuskan napasnya berkali-kali. Kenapa aku bisa jadi sebodoh ini sih? Kenapa aku bisa menjadi orang yang seperti tidak punya hati? Rasa amarah dan kesedihan karena patah hati benar-benar membuatku jadi seperti orang bodoh dan selalu berburuk sangka pada orang lain, bisik Ziyad pada dirinya sendiri. Sudahlah, Mama harap setelah kamu mendengar semua kebenarannya, kamu bisa berpikir ulang tentang perjanjian yang sudah kalian berdua sepakati. Dan Mama juga berharap agar kamu bisa bersikap lebih baik lagi pada Reina. Sekarang ayo kita menyusul Reina. Bersambung.